Oke. Nah, potensi rezeki yang datang kepada kita itu tetap ditentukan sama vibrasi nggak Pak Wayan? Persis, persis. Karena gini ya, aku pernah dikasih tips sama salah satu pembicara di Ngaji Rosok, namanya Mas Arif RK. Ya, Vibrasi itu menentukan aliran rezeki lancar apa enggak di dalam diri kita gitu. Ketika kemudian dirimu tuh khawatir gitu ya, ketika saldo kok tinggal segini gitu, itu justru malah memicu kebutuhan yang lainnya dan akhirnya uang kita habis sebelum waktunya gitu kan. Nah akhirnya harus ada batas saldo minimum di mana di situ nggak boleh di bawah angka ini, ya, karena ketika di angka itu aku udah nyaman, nggak merasa miskin, nggak merasa kekurangan. Nah, ya, tips dan trik seperti itu Pak Wayan ya. itu cocok bagi saya gitu. Nah gimana Pak Wayan mengomentari hal seperti itu? Vibrasi itu kan artinya getaran. Ah. Getaran dengan waktu tertentu menghasilkan frekuensi. Oke. Frekuensi akan menghasilkan efek. Nah, jadi dari vibrasi akan muncul efek. Contoh begini Mas Hendra. Kalau kita lagi mendengarkan frekuensi musik yang menenangkan, dapatnya tidur, dapatnya rileks. Tapi kalau mendengarkan vibrasi musik yang underground gitu misalnya, yang membuat kita jadi nari dan sebagainya, nah sering-sering ada di klub. Kan kalau nggak ada musik meditasi di klub kan, di klub tuh musiknya musik cadar, musik gini. Efeknya kemudian apa? Pasti kita temani dengan nari, temani dengan minum-minuman, kemudian uang kita habis di minum-minuman dan sebagainya lah. Dia menimbulkan efek. Gerbong di belakangnya ngikut gitu. Nah sama dengan vibrasi kita. Kalau vibrasi kita tenang, tentu rezeki yang ini yang datang. Kalau vibrasi kita gelisah, tentu rezeki ini yang datang. Semuanya rezeki. Makanya perlu dipicu. Dipicu. Salah satunya teknik tadi gitu Pak Wayan ya. Betul. Oke. Makanya saya pernah gini Mas. Saya beberapa hari belum sempat nulis, dialirkan pengetahuan begini. Kenapa sih kalau kita nanam pohon bunga yang datang itu kupu-kupu yang indah? Kenapa sih kalau kita naruh sampah yang datang itu lalat? Terus nggak ada yang salah yang nggak benar, cuma dikasih tahunya begini. Ya, setiap hal itu mempunyai tugasnya. Ketika kita taruh sampah itu harus diurai. Maka datanglah petugas yang mengurainya berupa lalat. Bertelur jadi ulet, uletnya kemudian mengurai itu. Tapi kalau kita menanam bunga akan memunculkan warna yang indah, nektar, yang datang adalah yang ngambil madunya, membuat dia dari bunga menjadi buah. Nah, kalau frekuensi kita frekuensi bunga, Mas Hendra, vibrasi kita vibrasi bunga, tentu nanti yang datang adalah orang yang mengembangkan